Perkenalkan, nama saya Lukas Melu Santosa Silva. Saya mahasiswa Stikom Uyolindo Kupang, jurusan Teknik Informatika Strata 1. Ya, baik. Di sini saya akan mengenalkan apa itu Node.js. Ya, langsung saja. Node.js kadang hanya disebut dengan Node. Node adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang biasa dikenal dengan JavaScript Runtime Environment. Ya, dalam menjalankan tugasnya, Node.js menggunakan v8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. v8 bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. Bytecode inilah yang akan dieksekusikan oleh Node.js. Ya, proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi yaitu seperti ini. Minta maaf. Contohnya ya. Ya, contohnya opsinya yaitu tanda plus, tanda minus, terus print, terus minus byte, minta maaf, bytecode. Ya. Ini untuk melihat bytecode yang dihasilkan. Ini dia untuk proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan code JavaScript secara langsung. Ya. Jadi itu adalah opsinya. Ini pada saat mengeksekusi aplikasi yang menggunakan kode Node.js. Iya, ini opsinya ini hanya pada saat mengeksekusi aplikasi yang menggunakan Node.js. Yang aplikasi yang dilakukan menggunakan Node.js saja ya. Ya. Kita lanjut. VDLab. Kita lanjut. Jadi contohnya yaitu ini node minus print bytecode. Sabar ya, bytecode app.js. Ya, jadi ini contohnya. v8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser dimiliki oleh JavaScript yang berbeda. Mozilla menggunakan Spider Monkey, terus Apple Safari menggunakan JavaScript code, dan Google Chrome menggunakan v8. Ya. Jadi mesin v8 inilah yang digunakan oleh Node.js. Melalui Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat tipe aplikasi, baik aplikasi konsul, GUI, aplikasi berbasis GUI, web, mobile, sistem kontrol, dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali dibuat oleh Randall pada tahun 2009 dan hanya dapat dijalankan pada
sistem operasi Linux pada saat itu. Namun saat ini dapat digunakan dalam lingkungan Windows, Mac, dan beberapa varian Linux lainnya. Node.js awal dituju untuk mengembangkan jaringan komputer, tetapi kenyataan saat ini Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web. Ya, alasannya dapat diyakini permintaan-permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performansi yang baik. Ya, jadi Node.js ini lebih banyak sekarang itu lebih banyak dia bagian web, bukan hanya bagian-bagian untuk jaringan saja ya. Baik, di sini jenis aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js yaitu aplikasi konsul atau CLI, yaitu Command Line Interface, yaitu aplikasi yang berbasis teks yang dijalankan melalui terminal Linux, Shell, maupun di Command Prompt jika digunakan di Windows. Ya, yang kedua aplikasi GUI. Aplikasi yang berjalan yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkannya kita perlu modul dari pihak ketiga. Ya. Jadi yang ketiga aplikasi web. Aplikasi yang berjalan di lingkungan web server yang dieksekusinya berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser. Yang keempat yaitu aplikasi untuk IoT, yaitu Internet of Things dan robotika. Ya, aplikasi yang khusus ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Untuk memasangnya kita perlu modul dari pihak ketiga. Ya, jadi IoT ini atau Internet of Things ini dan robotika ini dia memerlukan modul dari pihak ketiga sama seperti aplikasi GUI. Ya. Jadi aplikasi IoT ini dia populer, ya ini modul yang populer yaitu Johnny 5. Ya, modul yang populer, modul pihak ketiga yang populer di IoT itu adalah Johnny 5. Ya, dengan modul ini dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor, LED, dan lain-lain yang terhubung dengan papan microcontrol tertentu seperti Arduino, Beagle, Bone, Intel, Galibo, dan lain-lain. Ya. Dan aplikasi yang kelima yaitu aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smartphone maupun tablet PC. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework lainnya, misalkan React Native, yaitu framework yang dapat digunakan untuk membangun Android dan iOS. Ya, jadi React Native ini adalah framework yang dapat membangun Android dan iOS. Baik. Ya, itu adalah pengenalan dari Node.js. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.